Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rega Nugraha akan menjelaskan tentang machine learning. Machine learning atau mesin pembelajar adalah cabang dari AI yang fokus belajar dari data, learn from data, yaitu fokus dengan pengembangan sistem yang mampu belajar secara mandiri tanpa harus berulang kali diprogram manusia. Machine learning membutuhkan data yang valid sebagai bahan belajar ketika proses training, sebelum digunakan ketika testing untuk hasil output yang optimal. Hasil pengembangan produk berbasis AI, machine learning, dan teknik lainnya misal dengan optimasi, ini harapannya dapat lebih memberikan kemudahan dan langsung dapat diterapkan di masyarakat luas, atau bahkan masuk ke industri dalam skala nasional dan internasional. Berikut ilustrasi map produk untuk apply ke masyarakat. Untuk training ada packing, deployment, sebar, tanam, hasil proses pembelajaran training dengan machine learning ke beberapa lingkungan dan perangkat berbeda sebagai tempat proses komputasi mulai dari PC, cloud, data center. Dan untuk inferensinya, packing, deployment, sebar, tanam, hasil proses pengujian atau testing yang dapat menghasilkan output keputusan inference ke berbagai macam case dan berbagai perangkat. Mulai dari cloud, data center, kemudian menjadi mobil cerdas, MDIT, pesawat tanpa awak, dan lainnya. Adalah ilustrasi perbedaan supervised versus reinforcement. Berprinsip bahwa pengalaman mandiri adalah guru terbaik versus unsupervised learning. Kemudian diberikan juga untuk beberapa rumus evaluasi yang dapat digunakan masing-masing, serta gambaran sebagian kecil dari bentuk visualisasinya. Supervised learning, belajar dari guru secara langsung. Reinforcement learning, belajar mandiri dari pengalaman berdasar role, reward, dan penalti dari aturan umum guru. Unsupervised learning, belajar dari tulisan guru, belajar secara tidak langsung tanpa pengawasan guru. Dengan regresi, just right, kemudian high variance, kemudian high bias. Tradisional machine learning versus transfer learning. Tradisional machine learning memiliki ciri khas, yaitu pembelajarannya lebih terlihat isolat, dan hanya dilakukan satu kali pembelajaran atau pembelajarannya tunggal, single task learning. Selain itu, hasil pengetahuan pembelajaran tidak untuk disimpan atau diakumulasi untuk pembelajaran estafet atau berkelanjutan. Dan juga dapat dikatakan bahwa pembelajaran yang dilakukan tanpa mempertimbangkan pengetahuan dari hasil pembelajaran sebelumnya. Artinya, misalkan jika ada penambahan data baru, maka hasil pembelajaran sebelumnya tidak dapat digunakan untuk pembelajaran saat ini. Sehingga harus mengulang lagi pembelajaran dari awal dengan melibatkan data lama dan data baru yang membuat komputasinya lebih lambat atau berat. Dengan kata lain bahwa tradisional machine learning tidak dapat melakukan update pengetahuan dari pembelajaran yang sebelumnya untuk pembelajaran berikutnya. Ini perbedaannya dalam ilustrasi machine learning, input, feature extraction, classification, output. Sementara deep learning, input, feature extraction, plus classification, output. Sedangkan transfer learning yang ada pada machine learning modern seperti deep learning adalah kebalikan dari tradisional machine learning, di mana keunggulannya adalah dapat melakukan update pengetahuan dari hasil pembelajaran sebelumnya. Lalu proses pembelajaran bisa lebih cepat karena dapat melibatkan penambahan data secara bertahap dalam ukuran lebih kecil atau fleksibel sesuai kemampuan komputer, sehingga terlihat membutuhkan lebih sedikit data pelatihan, serta lebih akurat karena dapat melakukan ekstraksi fitur secara mandiri dan detail, serta lebih mudah untuk melibatkan lebih banyak data atau big data. A. Traditional machine learning. B. Transfer learning. Berikutnya akan membahas 10 algoritma machine learning. 1. Linear regression. Linear regression adalah algoritma dasar yang membantu kita mengerti hubungan antara dua variabel. Ini sering dipakai untuk menebak nilai angka dan mengartikan pengaruh berbagai faktor ke variabel target. Kalau sudah paham linear regression, nanti bisa jadi dasar buat algoritma yang lebih rumit. 2. Logistic regression. Mirip dengan linear regression, logistic regression dipakai untuk menebak hasil.
tapi ini khususnya untuk masalah klasifikasi biner. Logistic regression sering dipakai di berbagai bidang seperti diagnosa medis, penilaian kredit, dan deteksi spam. 3. Decision trees. Decision trees itu algoritma yang mudah dimengerti dan intuitif, menggunakan model keputusan seperti pohon dan kemungkinan hasilnya. Biasanya dipakai untuk tugas klasifikasi dan regresi. Decision trees bisa membantu kita mengerti hasilnya dan bisa jadi titik awal yang bagus untuk para pemula. 4. Random forest. Random forest ialah teknik pembelajaran yang menghubungkan beberapa pohon keputusan untuk menebak hasil. Ini bisa menambahkan akurasi dan mengurangi overfitting dibanding pohon keputusan tunggal. Random forest sering dipakai untuk tugas klasifikasi dan regresi, jadi algoritma yang penting untuk dipelajari. 5. Naive Bayes. Naive Bayes sendiri adalah algoritma probabilistik yang berdasar teorema Bayes. Terkenal karena kesederhanaan dan efisiensinya untuk memberikan klasifikasi pada teks dan data kategorikal. Biasanya dipakai untuk analisis sentimen, filter spam, dan klasifikasi dokumen. 6. Support Vector Machine atau SVM. SVM itu algoritma yang kuat digunakan untuk tugas klasifikasi dan regresi. Cara kerjanya adalah dengan mencari hyperplane terbaik yang memisahkan titik data ke dalam kelas yang berbeda. SVM efektif dalam menangani data berdimensi tinggi dan banyak digunakan dalam pengenalan gambar, klasifikasi teks, dan bioinformatika. 7. Knowledge Neighbors atau KNN. KNN itu algoritma yang sederhana tapi kuat yang mengklasifikasikan titik-titik data baru berdasarkan kedekatan mereka dengan titik data yang sudah diketahui. Ini adalah algoritma non-parametrik yang mudah dipahami dan diimplementasikan. KNN banyak digunakan dalam sistem rekomendasi dan pengenalan pola. 8. K-means clustering. K-means clustering itu algoritma yang tidak terawasi yang mengelompokkan titik-titik data ke dalam kelompok berdasarkan kesamaan datanya. Ini sering digunakan dalam segmentasi pelanggan, kompresi gambar, dan deteksi anomali. 9. Prinsipal komponen analisis atau PCA. PCA itu algoritma reduksi dimensi yang digunakan untuk mengubah data berdimensi tinggi menjadi subspace berdimensi lebih rendah. Ini membantu dalam memvisualisasikan dan memahami dataset yang kompleks. 10. Artificial Neural Network ANN. ANN adalah kelas algoritma yang terinspirasi oleh struktur saraf otak manusia. Mereka digunakan untuk tugas-tugas kompleks seperti pengenalan gambar, pemrosesan bahasa alami, dan pengenalan suara. Dari beberapa algoritma, saya memilih algoritma Naive Bayes untuk dijelaskan bagaimana cara kerjanya. Naive Bayes adalah kumpulan algoritma yang disusun berdasarkan teorema Bayes. Teorema Bayes sendiri merupakan model matematika dengan dasar statistik dan probabilitas. Meski bukan suatu hal yang baru, algoritma ini tetap relevan di machine learning yang berkembang belakangan, terutama yang masih berkaitan dengan masalah NLP atau Natural Language Processing. Namun sebenarnya apa itu algoritma Naive Bayes? Naive Bayes atau kadang disebut Naive Bayes Classifier adalah algoritma machine learning probabilistik yang digunakan dalam berbagai macam tugas klasifikasi. Metode klasifikasi dengan Naive Bayes ini amat relevan dalam berbagai situasi di dunia nyata. Misalnya dalam hal klasifikasi dokumen atau penyaringan pesan sampah, spam. Ini karena Naive Bayes hanya membutuhkan sejumlah kecil data yang dilatih untuk bisa memperkirakan parameter yang dibutuhkan. Contoh penerapannya pun sangat luas. Salah satu contoh yang kerap
adalah perakiraan cuaca, weather forecasting. Dengan melihat probabilitas suhu, kelembaban, dan tekanan udara, maka intuisi seperti BMKG dapat memprediksi cuaca pada tanggal tertentu. Apakah cerah, berawan, atau justru hujan deras. Selain itu, night bias diimplementasikan dalam analisis tindak penipuan internal perusahaan. Dari data tagihan yang diajukan oleh karyawan untuk penggantian pengeluaran atau reimburse, perusahaan bisa memprediksi kemungkinan penipuan. Mereka mempelajari probabilitas reimburse yang sesuai untuk kemudian memprediksi probabilitas reimburse yang dilebih-lebihkan. Ada 3 tipe night bias classifier yang dapat diterapkan dalam data science, tepatnya dalam pelatihan machine learning. Berikut penjelasan yang masing-masing tipenya. Tipe yang pertama adalah multi-nominal night bias. Tipe ini banyak digunakan untuk menyelesaikan masalah klasifikasi dokumen. Algoritma ini akan membantu kita semua mengetahui kategori suatu dokumen, apakah dokumen penting, dokumen yang dapat dialihkan, atau justru dokumen sampah yang berbahaya. Selain itu, bisa juga digunakan untuk mengelompokkan dokumen berdasarkan tema tertentu seperti olahraga, gaya hidup, atau sosial politik. Fitur yang digunakan oleh classifier adalah frekuensi kata yang ada dalam dokumen. Misalnya, jika suatu dokumen terus-menerus menampilkan kata sepak bola, liga, pertandingan, maka bisa dimasukkan dalam kategori olahraga. Kedua, Bernoulli night bias. Bernoulli night bias sebenarnya mirip dengan multinominal night bias. Perbedaannya terletak pada fitur atau prediktornya. Alih-alih menggunakan frekuensi kata, algoritma ini menggunakan variabel Boolean. Parameter yang kita gunakan untuk memprediksi variabel kelas hanya mengambil nilai ya atau tidak. Misalnya untuk menentukan suatu dokumen masuk dalam kategori olahraga, muncul atau tidak. Jika kata tersebut muncul, maka dokumen secara otomatis diklasifikasikan sebagai dokumen tentang olahraga. Begitupun sebaliknya. 3. Gaussian night bias. Di bagian terakhir, ciri khasnya adalah ketika fitur atau prediktor mengambil nilai yang kontinu, tidak diskrit, tiap fitur diasumsikan telah tersalurkan menurut distribusi Gaussian. Saat data diplot, maka akan menampilkan sebuah kurva dengan bentuk lonceng yang simetris. Kurva tersebut menunjukkan rata-rata nilai fitur. Kesimpulan dari algoritma night bias, sebagian besar digunakan dalam penyaringan pesan spam, analisis sentimen, hingga sistem rekomendasi. Salah satu alasan utama penggunaan algoritma ini adalah karena implementasinya yang cepat dan mudah. Namun sayangnya, night bias membutuhkan fitur atau prediktor independen, padahal dalam kenyataannya prediktor lebih sering bersifat dependen. Otomatis hal ini dapat menghambat kinerja. Night bias berhubungan erat dengan klasifikasi dan machine learning. Algoritma ini juga kerap digunakan dalam sistem rekomendasi karena dinilai efisien. Itu penjelasan saya mengenai machine learning. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.